Di hidup gue sih, gue adalah orang yang mengutamakan kerja keras, ikhlas, dan jujur. Dan itu semua gue lakuin untuk keluarga gue. Jadi ketika gue capek ngejalanin sesuatu, capek dengan sebuah hal yang menurut gue kayaknya udah keterlaluan deh, akhirnya gue ngeliat lagi keluarga gue, dan gue akan mengulang itu dari awal lagi dengan mood yang semangat lagi di awal. Gue Marcel Widianto. Ini cerita di balik hidup gue. Gue tinggal di daerah utara Jakarta, namanya Tanjung Priuk. Itu adalah daerah yang kata orang daerahnya tuh keras, kata orang daerahnya yang kriminalnya tinggi. Ya benar itu semua, tapi menurut gue itu nggak terlalu keras karena gue udah biasa dengan hal-hal itu semua sih. Marcel kecil itu adalah orang yang bisa dibilang beruntung, karena dulu bapak gue tuh kerja di MKL, muatan kapal lokal gitu. Dia selalu dapat krayon dari kontainernya buat ngasih ke anaknya gitu. Terus ya ada beberapa hal yang bisa dikasih ke anaknya gitu dari bapaknya, tapi itu semua cuma sebentar sih. Sampai akhirnya bapak gue jatuh ke dalam kemiskinan, yang tadinya udah miskin sekarang jatuh lagi gitu. Jadi ini garis kemiskinan di bawahnya lagi gitu. Itu hidup gue dulu. Sampai akhirnya gue di SMP kelas 1 gue tinggal sama tante gue selama 7 tahun. Tante gue tuh adalah orang yang galak banget, lebih galak dari orang-orang yang gue kenal gitu. Ada pengalaman ketika gue nggak naik kelas itu, gue SMP, gue diludahin tuh. Jadi rapot dilempar, gue ambil rapot, terus nama gue dipanggil gitu. Sel, gue nengok, ludahin. Terus kata dia, itu yang akan dilakukan dunia kalau lu nggak menghargai diri lu. Dan itu adalah momen ketika gua bilang sama diri gua, enggak, gua nggak bisa nurutin dari diri gua sendiri. Jadi gua ya bisa dibilang rajin belajar. Iya, gua rajin belajar, gua ngebutnya. Jadi yang dilakukan sama tante gua yang meskipun nilai lu nggak bagus, tapi seenggaknya pemikiran lu bagus, itu sih. Kalau nggak ada itu, ya mati kali gue hidup. Remehan dari orang-orang, bahkan dari keluarga terdekat, bahkan dari bapak atau mama gue sendiri, ya pernah gue alamin juga gitu. Terus balik ke rumah, nggak ada dukungan, karena orang tua gue nggak tahu apa yang gue lakuin gitu, karena ya dia pesimis juga gitu. Ngapain sih, udah kerja aja kayak yang biasa gitu, ngapain ngikut-ngikut kayak gitu. Ada banyak waktu yang gue luangkan dan gue tutup kuping gue dengan tangan gitu, kayak gue nggak mau lah dengar itu dulu. Kalau banyak kata motivasi orang-orang gitu ya, dia bilang jadilah diri sendiri, jadilah ini, jadilah itu. Nggak bisa kalau di hidup gue sih. Gue tuh menjadikan diri gue badut untuk semua orang. Gue nggak bisa jadi diri gue sendiri, nggak bisa sama sekali. Gue bisa jadi diri gue sendiri ketika gue di kamar, tutup pintu, kunci, denger lagu. Karena badut nggak bisa menghibur dirinya sendiri, dan semua energi yang dia punya itu semua habis untuk orang sekitarnya, dan itu nggak tahu diingat atau tidak, nggak tahu dihargai atau tidak. Dan apakah dibilang gue menyesal? Enggak. Ini jalan yang gue punya gitu. Dan ini jalan yang gue senengin juga. Dengan gue ngelihat orang-orang ketawa dengan materi gue gitu. Karena rumus komedi kan tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi gue dengan menceritakan itu, gue juga sedikit membuat
diri gue menjadi lebih baik juga, nge-healing lah istilahnya. Jalan gue ketika gue ketemu sama stand up comedy adalah pas waktu gue nonton Suca 1. Itu stand up comedy academy dan gue jadi penonton bayaran di sana. Ketika gue nonton, gue baru tahu ada seni namanya stand up comedy gitu. Dikasih tahu sama ada salah satu FD, Bang Teddy namanya, FD di salah satu TV itu, dia bilang, lu kalau pengen belajar stand up ikut komunitasnya di mana rumah lo berada gitu. Jadi gue tuh berada di Tanjung Priok rumah gue, terus akhirnya gue gabung ke stand up comedy Jakarta Utara. Itu tahun 2016 dan ini adalah tahun kelima gue di stand up comedy. Dan puji Tuhan, bersyukurnya ini adalah jalan gue. Stand up comedy mengubah hidup gue. Stand up comedy mengubah senyuman keluarga gue, terutama mama gue. Wah, kalau dengar nama itu sih, itu adalah nama yang membuat hidup gua jadi berubah sih. Rahman Afri adalah senior gua di stand up Indo Jakarta Utara. Dia nolong gua, bener-bener nolong sih, maksudnya. Yang dia bilang gua tuh emas tapi kelelep lumpur katanya. Kalau nggak ada Bang Rahman sih kayak mungkin gua udah nggak ada di seni ini sih. Mungkin gua udah nggak ada di stand up comedy. Terima kasih Bang Rahman. Gue ngeliat itu kayak bukan anak Priuk gitu. Gak ada soalnya anak Priuk yang tampangnya udah mewakili anak-anak bandel. Yang gue ngeliat tampang tuh kayak ini pasti anak kriminal, tukang mabok, gitu, merokok, nyolong. Tapi ternyata itu nggak ada semua di dia. Justru malah sebaliknya gitu. Ini anak nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain, justru berpikirnya positif. Pokoknya mungkin gue nemuin dia tuh kayak 1 dari 1000 anak-anak di Priok gitu. Dia yang berpikiran positif, yang masih muda. Pada waktu itu kalau nggak salah dia umur dia 20 atau 21 lah. Jadi gue seneng aja ketemu sama anak-anak yang mau berkembang dan mau apa ya, kalau bahasa orang-orang besar mah sukses gitu dah. Gue masih mau apa ya? Dia tuh udah gue anggap kayak anak gue. Yang gue masih pegang omongan dia tuh, gue pengen ngebanggain orang tua. Gue pengen nyekolahin adik-adik gue sampai tinggi bang, biar mama gue nggak direndahin lagi. Itu yang gue pegang. Lu ada apa-apa sel, bilang gue. Ada masalah, gue paling depan. Tapi kalau lu kaya, lu bakal gue tinggalin. Tugas gue udah selesai sampai di situ. Karena gue yakin di waktu lu kaya, temen lu banyak, dan tugas gue udah selesai di situ. Dan gue sampai sekarang gue udah ikut seneng karena gue udah bisa mencatat nama gue ada dalam hidup dia. Ya, itu adalah salah satu titik terburuk juga di hidup gua. Karena ketika ada salah satu anak pertama laki-laki yang udah mulai sukses, yang sudah mulai memberikan makanan kepada keluarganya secara setiap hari tanpa takut kelaparan. Dan di saat karir gua lagi naik-naiknya, saat itu bapak gue akhirnya ikut naik ke surga. Wow, itu bisa dibilang momen gue yang gue sampai marah sebenarnya. Gue sampai marah waktu itu sebenarnya ke Tuhan kayak, ih kok gini banget. Maksudnya ini maksudnya apa gitu.
karir Marcel naik nih Tuhan. Loh tapi kok Bapak Marcel ikutan naik ke atas gitu, nggak bisa kasih sedikit waktu buat bilang, Pak, ini anak kamu yang pertama, yang dulu kamu gendong-gendong, yang dulu kamu mandiin, sekarang banyak banget Pak anak kamu yang minta foto di mall. Nah yang gue sedihin tuh dari semua yang udah gue punya ya, ada satu yang nggak gue punya gitu, foto keluarga lengkap, bapak, mama, gue dan adik gue gitu. Karena sebegitu nggak akrabnya keluarga kita. Ini mah bongkar-bongkaran aja karena memang itu yang terjadi. Bahkan ketika bapak gue meninggal, fotonya dari foto KTP diperbesar. Wah, itu sih yang gue seselin, kayak makanya kalau lu masih punya keluarga ya, masih punya orang tua, ibu, bapak gitu, sayangin sesayang-sayangnya. Meskipun kamu gengsi mengungkapkannya, karena kalau dia sudah tidak ada, lu mau nangis sekenceng-kencengnya gak akan terjadi lagi. Sekarang jadwal gue tuh udah kayak anak STM gitu, bentrok. Jadi senangnya adalah setiap hari ada pekerjaan, bahkan di tanggal merah ada kerjaan juga. Dan itu adalah kerjaan yang gue senengin banget, dan itu adalah kerjaan untuk menghibur orang juga gitu. Kalau dibilang capek, waduh capek banget gitu, karena dari momen apapun itu, apapun yang lu alamin, lu putus cinta, lu ada masalah keluarga, ada masalah apa, kalau udah di panggung mah udah nggak bisa dibawa gitu. Jadi gue sekarang udah bisa memberi kepercayaan ke keluarga gue, nih gue bisa. Udah lu tinggal apa yang pengen lu lakuin, lu pengen les apa, lu pengen ngapain, gue fasilitasin. Dan bukan cuma ke keluarga gue juga membuat ini ke orang-orang sekitar gue, ke kawan-kawan gue, ke lingkungan tongkrongan lah. Contohnya yang tadi gue bilang, KKB itu kanan kiri berkah. Itu awalannya namanya tuh KKB bukan kanan kiri berkah. Awalannya adalah kreator kelas bawah. Banyak banget yang kumpul, ada ya sekitar 60-an lah. Sampai akhirnya nongkrong, ada kelas dan lain sebagainya. Sortir lah orang-orang yang emang bener-bener ya udah nih, ini yang pengen maju. Sampai akhirnya gue udah masuk di sana udah agak lama, terus gue bilang yaudahlah kita bikin lebih baik lagi aja. Karena emang gue punya mimpi untuk membuat sebuah wadah buat orang-orang yang seperti gue dulu, tapi gue kasih jembatannya, ini loh caranya, ini loh jembatannya biar lu bisa jadi orang yang seperti gue sekarang. Dan di samping itu ada juga LMP itu Lelah Miskin Project. Ini berawal dari ya kata-kata gue yang gue selalu bilang, Marcel ini lelah miskin, Marcel ini OTW kaya gitu. Slogan-slogan itu akhirnya gue bikin menjadi tim gue untuk ngebantu materi stand up gue, untuk ngebantu YouTube gue, dan juga untuk ngebantu karya-karya gue sih. Karena selanjutnya ya gue akan membuat orang-orang sekitar gue bahagia dulu lah. Marcel itu menurut gue kayak salah satu orang terdekat yang emang bisa dicontoh banyak anak-anak gitu. Dari segi semangat, kerja kerasnya dia tuh emang, aduh, nggak tahu lagi deh anak-anak kayak, udah ini contoh yang terdekat buat anak-anak kayak gitu. Marcel juga pernah bilang gitu, kalau misalkan kita masih miskin, jam tidurnya dikurangin gitu. Jangan malah jam tidurnya dibanyakin, tapi kinerja kita dikurangin gitu. Kalau masih miskin gitu kan, sekarang dia udah kaya, tetep jam tidurnya dia tetep paling cuma 2 jam atau colongan doang. Jadi anak-anak ketika pengen males-malesan pasti ingetnya dia gitu. Apa kita nggak malu
sama Marcel yang udah nolongin kita. Tapi kita masih kayak enakan gitu sama zona nyaman kita. Makanya dari situ kayak anak-anak udah sadar gitu bahwa sana Marcel datang itu buat ngubah semua anak-anak sih. Itu yang dirasain anak-anak sama kita juga. Marcel KKB itu merhatiinnya banget. Dia merhatiin anak-anak tuh sampai kayak setiap hal yang dilakuin sama anak-anak tuh sering banget diperhatiin sama dia. Perhatiannya dia tuh kayak seorang ayah sama kakak buat anak-anak yang lain sih, abang. Lebih kayak ini kayak gitu sih. Gue cuman pengen bilang kayak tetap kayak gitu deh, tetap kayak Marcel yang gue kenal. Jangan pernah lupa sama apapun itu ya. Kita yang lainnya itu pasti bakal selalu support Marcel ketika Marcel ada apa-apa juga. Yang utama pasti dikasih sehat ya, karena sehat itu aduh segalanya mungkin ya. Dan bener kata Abim, tetap jadi Marcel yang kita kenal gitu. Marcel juga pernah ngomong ke kita bahwasannya kalau misalkan gue udah beda, tolong tegur gue gitu. Dan itu yang gue suka dari Marcel gitu. Ketika salah ya dia ngaku salah. Ketika dia keluar dari jalur, kita ingetin ya dia balik lagi ke jalurnya itu gitu. Gue pengen banget berkembang sih, gue pengen banget stand up di luar negeri. Jadi gue pengen punya special show, atau bahkan gue pengen punya banyak banget hal-hal tentang komedi gitu. Bisa dibilang komedi club di Jakarta atau mungkin di mana. Tapi sebelum itu terjadi, gue pengen membuat orang-orang sekitar gue dan juga keluarga gue juga senang dan bahagia. Jadi gue pengen banget punya rumah di tahun ini, untuk menjadi wadah dari Lala Miskin Project dan juga Kanan Kiri Berkah, untuk membuat mereka bisa punya kantor gitu lah. Karena ya anak-anak ini juga masih dipandang sebelah mata gitu, biar mereka bisa kayak ada pride-nya gitu kan. Mau lo mau ke kantor, dan memang bentuk kantornya memang ada gitu. Pengen banget punya. Dan udah ada beberapa sih uang udah dikumpulkan tapi masih kurang. Jadi mohon doanya aja agar saya punya wadah itu untuk sahabat-sahabat saya yang miskin, yang tanpa arah. Akhirnya mereka bisa menjadi lebih baik lagi setelah ada kantor baru. Amin, amin Tuhan. Intinya yang pertama ya bekerja keras dan selalu menjadi gelas yang kosong. Karena ketika lu menjadi gelas yang isi, semua yang lu punya akan luber dan gak akan bisa lu minum. Itu akan jatuh-jatuh semua. Itu adalah kata-kata dari Rahman Afri. Jadi, kalau emang lu pengen jadi sebuah hal yang terbaik di bidang lu, jadilah orang yang mau belajar. Bukan orang yang sok pinter dan membuktikan ke orang-orang kalau gua udah belajar, padahal isinya kosong. Gue Marcel Widianto. Terima kasih sudah mendengar ini sampai akhir.